Oke, baik. Semuanya selamat malam. Bapak Ibu, halo. Minal aidin wal faizin, Bapak Ibu ya, maaf lahir batin. Ini merupakan seminar kesehatan pertama kita ya setelah kita menjalani libur yang cukup panjang ya karena kemarin kita libur eh, Idul Fitri ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya ulang lagi ya. Perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Kita kembali lagi ke jadwal normal ya. Gimana kemarin kan kita pada saat bulan puasa kita ngabuburit ya jadwalnya. Kalau saat ini kita udah kembali lagi di jam 7 malam. Gak apa ya. Mungkin teman-teman yang masih ada di jalan atau yang masih ada yang di kampung atau masih ada meeting lain, gak apa-apa. Kita sambil meeting bareng-bareng ya. Oke, baik. Eh, kita kenalkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Selamat malam. Selamat malam. Oke, oke. Baik. Hai dok, long time no see. Kita bisa mulai ya dok untuk acara malam hari ini. Pasti banyak teman-teman yang kemarin, aduh nih hilaf banget nih ya makan nastar, makan kastengel, makan opor ya, makan tinggi lemak, tinggi santan. Nah itu bisa menyebabkan masalah kesehatan yang cukup serius ya. Untuk itu topik kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk penyakit stroke ya. Oke, baik kita bisa mulai ya dok ya. Oke, sudah muncul ya dok ya. Kita bisa mulai untuk topik kita malam hari ini. Cocoa flavanol membahas penyakit manfaat kesehatannya untuk stroke. Silakan dokter Winda. Thank you, Di. Selamat pagi, selamat malam teman-teman FHI dimanapun berada. Ya, saya mau ngucapin dulu nih, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman Muslim yang habis berlebaran. Libur panjang ya. Yang nggak lebaran juga libur panjang ya kan. Nah, ini biasanya suka ada yang kebablasan nih. Ayo laporan siapa aja yang bablas. Semoga sih bablasnya nggak sampai bablas banget ya. Sedikit lah gitu, cheating-cheating dikit lah dok ya kan. Kan soalnya kan kemarin udah pada stok kan, ada stok produknya. Jadi apa lebih aman dan tenang menjalani liburan, yang menjalani berlebaran, bersilaturahmi ya. Makan-makan enak ya. Jadi eh, lebih nggak terlalu was-was banget ya kan karena pasti ada stok flavanolnya di rumah. Oke? Nah, buat yang agak bablas-bablas udah mulai balik ya. Ya, kita sudah mulai kembali beraktivitas lagi. Kita balikin lagi yuk ya. Kualitas dari tubuh kita, kesehatan kita, gaya hidup kita balik ke yang sehat lagi sekarang. Oke? Nah, makanya ini topik yang saya mau bawain hari ini tuh memang agak sedikit menyentil ya. Yang mungkin kemarin sempat agak kebablasan, ya, harus ingat lagi nih, waspada-waspada penyakit-penyakit yang rentan dialami sama kita-kita yang kebablasannya kebablasan terus ya alias nggak bisa di stop. Ya. Jadi kita membahas hari ini adalah tentang stroke. Kalau soal stroke sih saya yakin sebenarnya semua teman-teman udah lumayan familiar ya dengan stroke ini karena stroke itu bukan penyakit yang jarang. Ini malah sebenarnya adalah penyakit yang salah satu penyakit yang paling sering kita temui. Ya, mungkin di keluarga kita, di tetangga kita, di antara teman-teman kita, relasi kita, itu pasti ada aja yang kena stroke. Ada aja penderita stroke. Jadi kita biasanya lumayan familiar dengan stroke ini sendiri. Stroke itu, jadi mungkin ada yang sudah paham banget, ada yang
eh masih bingung-bingung nih, makanya ini saya mau jelasin tentang stroke. Jadi kalau stroke itu sebenarnya nggak hanya sekedar masalah gangguan peredaran darah di otak saja, gitu ya. Nah, tapi gangguan peredaran darah di otak ini itu terganggu sehingga mengakibatkan gangguan pada fungsi sarafnya sendiri. Itu fungsi saraf yang dimana di area tersebutlah yang bermasalah peredaran darah otaknya. Nah, jadi dia dikatakan stroke kalau terjadi gangguan fungsi saraf dan ini kejadiannya akut ya teman-teman, bukannya sedikit demi sedikit menurun, 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 bukan. Tapi dia tuh mendadak turunnya, gitu ya. Mendadak turunnya cepat ataupun mendadak dalam waktu beberapa detik atau beberapa jam. Dan timbul gejalanya itu dan tandanya itu sesuai dengan daerah di otak yang mengalami gangguan. Slide. Nah, kenapa kita kok kayak semua dari kita familiar dengan stroke ini? Karena memang dia masih menjadi gak cuma 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Lebih tepatnya bahkan dia tuh juara satu, juara dua. Ya, peringkat satu, peringkat duanya adalah stroke dan jantung. Stroke jantung itu sebenarnya situasinya sama, sama-sama gangguan pada peredaran darah. Cuman beda lokasinya aja. Yang satu lokasinya di jantung disebut serangan jantung, kalau lokasinya di otak disebutnya stroke. Ya, slide. Nggak hanya di Indonesia, sama di global pun sama. Ya, ini masih menjadi penyakit dengan penyebab kematian yang tertinggi juga. Bahkan saking banyaknya itu dihitung, diprediksi itu bisa setiap 3 detik, itu 1 dari 4 orang di dunia itu terkena stroke. Bahkan jumlah ini tuh sudah semakin meningkat teman-teman. Sebanyak 50% dalam 17 tahun terakhir. Bayangkan aja ya, dari 100% kematian yang ada di dunia, 86%-nya itu disebabkan oleh stroke. Jadi sangat tinggi sekali. Slide. Nah, ini juga mungkin teman-teman lumayan familiar ya. Jadi stroke itu sebenarnya ada 2 jenisnya ya. Ada yang mungkin lebih uh, orang tuh lebih ngehnya itu justru stroke yang tipe pecah pembuluh darah ya. Itu adalah tipe stroke hemorrhagic. Sebenarnya stroke hemorrhagic ini tuh justru jumlahnya lebih sedikit, hanya sekitar 15%, tapi memang dia lebih emergensi ya, ibaratnya gitu. Nah, yang lebih mayoritas sebenarnya yang lebih sering kita temui, tapi sering juga justru terlambat dideteksi, terlambat dilakukan tindakan adalah yang stroke iskemik ini atau stroke sumbatan. Ini angkanya 85%. Rata-rata biasanya sih orang kalau awal-awal kena stroke itu sebenarnya kenanya seringnya adalah stroke iskemik terlebih dahulu. Nyumbat dulu, nggak langsung pecah. Walaupun ada beberapa sih yang langsung pecah, cuman biasanya mayoritas itu lebih ke nyumbat dulu. Nanti pecahnya adalah setelah serangan yang kesekian. Nah, cuman itu dia masalahnya. Stroke iskemik ini banyak yang suka terlambat. Ya, terlambat ditangani, terlambat eh apa namanya? Terlambat disadari kalau ini tuh suatu stroke juga gitu ya. Akhirnya ya udah jadi suka nggak kedeteksi nih serangan stroke yang pertama ini. Gitu. Slide. Nah, yang penting perlu kita ketahui adalah faktor resikonya. Nah, kita nih punya faktor resiko seberapa besar sih untuk terkena stroke ini? Semakin besar faktor resiko kita, maka semakinlah kita berusaha untuk menjaganya, gitu ya. Tapi faktor resiko ini dibagi 2, teman-teman. Ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi, ada faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Artinya, kalau kita sudah punya faktor yang tidak bisa dimodifikasi ini, ya kita persentasenya untuk terkena stroke pasti lebih tinggi. Tapi bukan berarti kita pasti 100% akan terkena stroke.
Karena masih ada faktor-faktor yang masih bisa dimodifikasi nih, yang bisa kita pertahankan supaya jangan sampai menambah persentase atau posibilitas kita, kemungkinan kita untuk terkena stroke ini. Slide. Nah, untuk faktor resiko yang nggak bisa dimodifikasi apa aja? Usia. Ya, semakin bertambah usia kita, demikian juga semakin bertambah usia dari pembuluh darah kita. Jadi semakin bertambah usianya, semakin tua juga pembuluh darah kita, maka semakin rapuhlah dia. Jadi ini meningkatkan resiko kita juga untuk terkena stroke. Jadi umpamanya nih buat teman-teman, Bapak Ibu terutama ya, yang sudah usia lansia, umpamanya seperti itu. Nah itu resikonya bertambah nih untuk semakin berpotensi terkena stroke. Lalu jenis kelamin. Wah, jenis kelamin yang siapa nih yang lebih beresiko untuk terkena stroke? Laki-laki atau perempuan? Nah, kemarin sih pas lagi di kantor ya, jawabannya banyak yang menjawab laki-laki. Ternyata salah ya. Perempuan lebih beresiko ya, lebih memiliki faktor resiko yang lebih tinggi untuk terkena stroke. Kenapa? Karena wanita mengalami menopause, di mana pada saat menopause itu hormon estrogennya itu menurun. Di mana sebenarnya hormon estrogen ini termasuk salah satu pelindung juga untuk menjaga kestabilan pada pembuluh darah gitu. Jadi untuk membantu merawat pembuluh darah juga salah satunya adalah hormon estrogen. Nah, kalau pria kan nggak ada ngaruh ya, nggak punya estrogen. Jadi memang dari awal ya dia tidak ada masalah dengan uh, kehilangannya dari hormon estrogen ini. Tapi pada wanita, begitu sudah mulai menopause, itu chance-nya, kemungkinannya untuk terkena stroke itu akan semakin meningkat. Lalu juga faktor suku. Nah, suku di sini biasanya ada hubungannya dengan gaya hidup juga sebenarnya. Ya, lebih kepada gaya hidup, pola makan, ya, di mana ini akan mempengaruhi nih kualitas atau kerentanan dari pembuluh darahnya atau penyakit-penyakit yang biasanya berhubungan dengan tadi ya gaya hidup dan pola makan berdasarkan suku ini. Lalu juga riwayat keluarga. Tentunya kita nggak bisa ganti orang tua kita dong, ya kan? Kita nggak bisa ganti orang tua kita. Jadi kalau kita yang punya orang tua ada salah satu atau bahkan malah keduanya punya ada riwayat stroke-nya, maka kita sebagai anak punya potensi lebih besar jadinya, bertambah lebih besar lagi kemungkinannya untuk terkena stroke. Jadi kalau umpamanya kita sudah punya orang tua yang ada riwayat stroke, nah kita harus lebih jaga ketat ya, karena kita punya faktor resiko yang lumayan besar untuk terkena stroke juga. Cuman balik lagi tadi ya, walaupun kita punya semua faktor resiko dari yang tidak bisa dimodifikasi ini, tetap ini masih belum 100%. Kalau umpamanya kita punya semua, berarti kita sudah pasti nih akan terkena stroke. Enggak ya, ini masih belum 100%. Masih ada faktor resiko yang masih bisa dimodifikasi supaya masih ada kemungkinan untuk mengecilkan posibilitas atau, kemungkinan terkena stroke-nya. Apa aja? Slide. Nah, contohnya hipertensi. Nah, kalau umpamanya kita udah punya faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi tadi, terus kita punya hipertensi juga. Nah, ini kita bisa nih, ya jaga hipertensi kita, jaga tensi kita, tekanan darah kita tetap normal, jaga ketat ya, supaya tidak semakin menambah resiko untuk terkena stroke. Sama juga halnya dengan diabetes ya, kontrol ketat kadar gula darahnya. Yang punya dislipidemia juga sama ya, kontrol kadar kolesterol. Terus juga kalau umpamanya merokok ya, udahlah tadi apa namanya? Udahlah lansia, wanita, terus juga mungkin dari suku-suku yang paling sering sih biasanya kalau ini yang rentan apa yang erat dengan makanan yang berlemak, biasanya paling sering Sumatera nih, ya kan?
Kayak saya Batak. Ya sering kita makan yang minyak-minyak, lemak-lemak. Nah, itu kan resiko tinggi tuh, ya kan? Terus juga ditambah ada riwayat keluarga nih, salah satu orang tua kita ada riwayat stroke-nya. Nah, terus kita juga merokok. Wah, ini mah sama aja, ya. Mau mengeksekusi supaya udah deh, saya mau minta biar saya sakit stroke aja, gitu ya. Jangan. Ya kalau kita udah punya faktor resiko itu, hindari kalau gitu ngerokok, ya kalau enggak itu akan menambah resiko akhirnya kita untuk terkena stroke. Terus juga makanan yang biasa suka pilih-pilih makanan ya, yang suka lebih makan tuh lebih suka makan junk food. Mulailah pilih makanan yang lebih sehat. Terus suka mager-mager, males-malesan, mulai meningkatkan lagi aktivitas fisik. Dan juga yang sudah mulai obesitas, sudah harus mulai diet. Dengan begini, faktor resiko tadi bisa semakin dikurangi untuk terjadinya stroke. Slide. Nah, ini tadi sempat saya mention, sering sekali stroke iskemik itu tuh suka nggak disadari atau terlambat bahkan penanganannya. Karena eh, bisa jadi nggak mengenali gejala, ya gejala klinisnya nggak disadari, nggak tahu gejalanya seperti apa, nggak kenal, akhirnya yaudah didiemin aja, kirain cuma lagi capek, kirain cuma lagi hanya sekedar kesemutan, gitu ya, sehingga nggak ditreatment dengan segera, itu yang mengakibatkan akhirnya eh stroke-nya itu tidak membaik. Gejala dari stroke tersebut tidak membaik atau malah biasanya makin parah, gitu ya. Makanya penting banget nih teman-teman untuk tahu ciri-cirinya gejala stroke itu seperti apa aja. Nah, yang pertama itu akan mengalami namanya kelemahan mendadak atau mati rasa, ya. Mulai dari wajah, lengan, kaki, dan biasanya ini satu sisi, kanan-kanan, kiri-kiri, ya. Jadi ini mendadak ya teman-teman ya, bukan yang eh, lemas pelan-pelan gitu, enggak ya. Dia lemah mendadak. Dan biasanya kalau udah seperti ini, bahkan biasanya si pasien ini akan linglung, ya, akan mengalami linglung, kebingungan mendadak, bisa mengalami gangguan berbicara juga karena biasanya bisa jadi lidahnya pun setengahnya itu mengalami kelemahan juga. Sehingga ini akan membuat dia jadi lebih sulit untuk berbicara. Dan mungkin kalau kita ngajak ngobrol tuh dia jadi ya karena linglung tadi ya, ada gangguan pemahaman. Terus juga bisa dari segi pandangan juga itu jadi sulit melihat pada satu ataupun kedua mata. Dan kalau seandainya kebetulan lagi di tengah-tengah aktivitas, itu bisa mengalami kesulitan berjalan, tiba-tiba ya tiba-tiba jatuh, tiba-tiba pusing, vertigo, atau kehilangan keseimbangan atau koordinasi. Dan ciri khas dari kalau yang stroke hemoragik atau tadi yang pecah pembuluh darah, itu tuh bisa mengalami tiba-tiba sakit kepala yang parah, sakit banget, nggak tahu kenapa penyebabnya, ya. Nah, kalau ketemu ciri-ciri ini, yang dilakukan adalah segera ke rumah sakit, segera ke IGD, ya, sesegera mungkin, segera cari pertolongan, ya, karena waktu itu sangat kritikal ya di momen-momen ini. Semakin terlambat, semakin ditunda dilakukan penanganan, maka kerusakan pada sel-sel otaknya akan semakin luas. Slide. Nah, makanya inti dari semuanya adalah mencegah. Jangan sampai. Ya, apalagi kan kayak teman-teman tadi ya sudah saya katakan juga, itu pasti kita sering deh ngelihat pasien stroke seperti apa ya. Kasihan ya. Eh, pasiennya susah, keluarganya ikutan susah, udah gitu apa namanya? Biaya habis, habis loh. Habis semua sebesar apapun tabungan kita tuh ujung-ujungnya akan habis juga gara-gara kena stroke. Ya, ini sih pengalaman saya melihat pasien-pasien saya selama ini ya yang terkena stroke ya. Jadi buat teman-teman, ayo yuk 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 kita cegah ya.
cegahlah. Mumpung masih bisa, cegahlah. Apalagi kalau tadi udah ngitung-ngitung faktor resiko, waduh, berapa tuh yang dicentangin tuh, ya? Itu dihitung-hitung itu bisa berapa persen. Nah, semakin besar berarti harus semakin concern, harus semakin fokus teman-teman untuk mencegahnya. Apa aja yang bisa kita lakukan? Kalau mulai lebih berat badan, saya lebih suka bilangnya sih, sediakan timbangan. Ya, sediakan selalu timbangan di rumah. Gunanya untuk apa? Menimbang berat badan rutin. Kalau seandainya udah mulai kelebihan, ayo diet ya. Turunin berat badannya ya. Dan diet itu gak bisa satu cara untuk semua orang sama ya. Jadi usahakan diet yang paling tepat untuk teman-teman masing-masing sesuai dengan karakter tubuhnya masing-masing. Jadi supaya nggak sia-sia usahanya gitu ya. Yang masih merokok, stop lah merokok, stop lah. Masa mau nambah lagi sih persentase kemungkinan untuk terjadi stroke-nya? Seriusan nih mau mau kena stroke ya? Stop lah, oke? Nah, terus olahraga yang teratur. Olahraga juga sama, ya. Olahraga yang tepat untuk teman-teman. Banyak orang yang olahraga, tapi akhirnya olahraganya itu kok kayaknya nggak berdampak ya, gitu. Nggak berasa ya manfaatnya. Nah, mungkin olahraga yang teman-teman lakukan itu olahraga yang kurang tepat dengan karakter tubuh teman-teman atau sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing gitu. Contohnya, kalau teman-teman mau olahraga yang sekaligus bisa nurunin berat badan, teman-teman akan kurang tepat kalau teman-teman olahraganya itu kardio. Ya, kurang tepat. Kenapa? Karena olahraga kardio seperti jalan, lari, itu tuh kurang membakar lemak, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mau tujuan ini, saya mau olahraga, sekaligus mau nurunin berat badan juga. Jadi olahragalah untuk yang olahraganya itu sifatnya adalah untuk meningkatkan massa otot. Karena yang membakar lemak adalah otot, teman-teman. Jadi supaya lemaknya banyak yang terbakar, banyakin yang makan alias banyakin ototnya. Latihlah ototnya. Angkat beban, ya, pakai angkat beban. Nah, angkat beban ini nggak harus yang berat-berat ya. Mulai dari yang kecil-kecil dulu aja. Mulai dari umpamanya beban-beban 2,5 kilo, ya 3 kilo. Nanti lama-lama dinaikin. Nah, kalau mau teman-teman mau efektif, itu mulai fokus di otot-otot yang besar. Seperti apa aja? Otot perut, otot paha, otot lengan, punggung. Nah, itu tuh. Mainin di situ ya, angkat beban. Nah, dengan massa otot yang semakin meningkat tersebut, yang makanin lemaknya teman-teman juga jadi makin banyak. Akhirnya, efektiflah penurunan berat badannya. Oke? Dan ini juga termasuk salah satu cara juga yang lumayan efektif dalam mengontrol stres loh. Karena kalau kita berolahraga, itu ternyata bikin kita tuh jadi moodnya lebih bagus. Ya, kontrol stres juga termasuk salah satu cara kita juga untuk mencegah stroke. Karena banyak yang semua terlihat, ibaratnya memang sih ada hipertensi, ada diabetesnya, tapi itu tuh terjaga, ya kan? Rajin minum obatnya, rajin check up, hasilnya bagus. Tapi begitu ada masalah, stres langsung ceken. Ya, jadi kontrol stres juga tetap penting. Dan tentunya jaga yang masuk ke dalam tubuh. Makanan, ya. Banyakin makan buah dan sayur. Lebih perbanyak makan buah dan sayur. Kurangin garam, kurangin makan lemak, dan kurangin alkohol. Oke? Selesai. Memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol ada varian original, DTM Liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Kalau kita ngomongin soal Cocoa Flavanol, itu pasti kita akan ngomongin soal kepalanya, yaitu polifenol, di mana polifenol ini terkenal akan manfaatnya sebagai antioksidan. Nggak cuman itu sebenarnya manfaat dari Cocoa Flavanol. Karena flavanolnya sendiri
punya tugas khusus juga, di mana kandungan flavanol yang tinggi, terutama pada kokoa, itu terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Dalam jangka waktu yang relatif pendek, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Cuman memang agak nggak gampang sih untuk dapetin flavanol yang tinggi pada kokoa ini, karena biasanya metode pengolahan umumnya dari kokoa itu sendiri itu justru malah cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Slide. Nah, untungnya produsen kita itu Barry Callebaut udah ketemu gimana cara ngolah biji kakao jadi bubuk kokoa, tapi bisa mempertahankan kadar flavanolnya tetap tinggi. Nah, proses yang mereka temukan ini itu tuh sudah dipatenkan karena memang telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alaminya. Dan bahkan bubuk kokoa hasil pengolahan dengan metode yang sudah dipatenkan ini tuh sudah dikasih brand yang namanya Acticoa, dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku dalam semua eh lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Tidak hanya ada Cocoa Flavanol, ada juga Centella asiatica. Biasanya sih Centella asiatica tuh lumayan populernya sih sebenarnya buat skincare ya, tapi ternyata dia bagus juga loh buat stroke, terutama untuk terapi pasca stroke. Karena Centella asiatica itu ternyata dapat meningkatkan daya ingat dan juga fungsi kognitif secara keseluruhan. Sehingga ini bisa membantu dalam meningkatkan kemampuan kognitif pasien setelah terkena serangan stroke. Slide. Lalu ada black garlic. Kalau black garlic sih sebenarnya kalau untuk stroke sudah lumayan terkenal manfaatnya ya, karena memang dia basically justru tugas apa peran dia itu terkenal terutama di kardiovaskular. Jadi dia itu memang bagus untuk pencegahan stroke, Alzheimer, dan juga Parkinson juga bisa ya. Karena kandungan yang terdapat di dalam black garlic ini itu difokuskan pada pengurangan kerusakan atau kematian sel otak melalui sifat antioksidan dan antiinflamasinya dalam waktu yang singkat. Sehingga senyawa pada black garlic ini bisa meningkatkan fungsi kognitif dan motorik juga setelah terkena stroke. Nah, jadi kalau untuk black garlic itu dia bagus untuk mencegah stroke, bahkan sampai kalau umpamanya sudah terlanjur terkena stroke juga oke banget digunakannya. Slide. Lalu ada tambahan vitamin B7 ya, di mana dia bagus banget untuk uh, metabolisme tubuh ya, termasuk dalam meningkatkan kesehatan sistem saraf juga ya, terutama sistem saraf di otak. Lalu ada vitamin C yang berperan dalam menjaga struktur kolagen, termasuk struktur kolagen di dinding sel saraf. Sehingga membantu supaya sel-sel saraf juga, jaringan sel sarafnya itu jadi tidak lebih rentan rusak. Gitu ya. Jadi bisa membantu juga recovery yang lebih cepat. Lalu juga cysteine ya. Cysteine ini kita tambahkan lagi untuk membantu meningkatkan produksi antioksidan kuat yang akan membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas maupun toksin. Slide. Nah, kita sudah punya studi klinis yang meneliti akan hubungan dari fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga flavanol. Nah, dari hasil penelitian ini, konsumsi flavanol dalam 4 minggu ternyata sudah bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Di mana ini akan memberikan dampak aliran darah yang lebih lancar. Slide. Lalu juga sudah ada studi klinis juga ya, bahkan ini sudah dipatenkan bahwa ternyata kokolflavanol itu bisa membantu meningkatkan ekspresi gen dalam membakar lemak, ya dalam memetabolisme lemak, sehingga ini bisa berdampak pada penurunan berat badan. Slide. Lalu kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve baik oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan bahwa kokolflavanol bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang normal. Sedangkan FDA itu sudah mengatakan bahkan kalau kokolflavanol itu bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Tapi tentunya untuk bisa mendapatkan manfaat kesehatan ini versi EFSA dan FDA ini, konsumsi yang dianjurkan adalah minimum 200 mg flavanol setiap hari. Slide. Jadi kalau kita mau rangkum,
Manfaat dari kokolflavanol utamanya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Mulai dari maintain tekanan darah, kadar kolesterol, bahkan kadar gula darah. Tapi karena basically dia adalah antioksidan, jadi dia bagus untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Untuk DTM liquid, ini adalah kombinasi tidak hanya ada kokolflavanol aja, tapi ada Centella asiatica dan black garlic, di mana ketiganya sama-sama punya manfaat dalam meningkatkan fungsi kardiovaskular. Tapi karena kerjanya bertiga, jadi manfaatnya juga triple power. Powernya juga 3 kali lebih kuat daripada versi yang original. Nah, di sini ada tambahan manfaat lagi untuk DTM liquid. Dia lebih memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan juga nyeri sendi. Slide. Nah, untuk NutriFlow ini formulasinya lebih kepada untuk manajemen berat badan dan juga daya tahan tubuh. Tetap dapat meningkatkan fungsi kardiovaskular, cuma ada ekstra manfaat yang lebih khusus lagi ya. NutriFlow ini lebih membantu penyerapan nutrisi jadi lebih optimal, sekaligus membantu metabolisme yang lebih efektif, terutama metabolisme lemak dan proteinnya. Selain itu, NutriFlow membantu memperkuat daya tahan tubuh, bahkan melindungi sel dari stres oksidatif. Nah, NutriFlow ini bisa teman-teman gunakan juga dalam program diet karena bisa digunakan sebagai meal replacement atau pengganti makan. Biasanya sebagai pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Slide. Nah, untuk konsumsinya kita mengacu kepada yang dianjurkan oleh EFSA dan FDA tadi, yaitu minimum 200 mg flavanol setiap hari. Nah, untuk bisa dapat 200 mg flavanol untuk varian yang original itu bisa mulai dari 3 gram. 3 gram setiap hari itu sudah mendapatkan asupan 200 miligram flavanolnya. Nah, cuman tetap ini akan kembali disesuaikan sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing ya. Jadi boleh di-adjust ya jadi 5 gram, 10 gram, 15 gram sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Untuk flavanol DTM liquid, itu setiap sasetnya sudah mengandung 200 miligram flavanol. Tapi walaupun dia 200 miligram flavanol, tapi karena tadi kerjanya bertiga, jadi efeknya juga seperti 3 kali lipatnya. Ya, jadi untuk DTM liquid ini tidak perlu dikonsumsi banyak-banyak ya. Cukup 1 sampai 2 saset per hari, maksimal 3 saset per hari. Biasanya dianjurkan lebih kepada yang memang sudah punya masalah, terutama pada sirkulasi darah. Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow, ini karena isinya lebih macam-macam ya, lebih banyak-banyak. Sehingga supaya bisa dapat 200 miligram flavanolnya, itu takaran konsumsinya adalah 15 gram atau sekitar 1 sendok makan muncung. Ya. Nah, ini NutriFlow boleh dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Boleh juga untuk di program diet sebagai pengganti makan seperti pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Seperti biasa sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai eh, acara yang akan dijalankan FI dalam waktu dekat. Baik, bagi teman-teman yang ingin konsultasi dengan Dokter Winda, bisa cek di 0878 1706 6067 di hari Senin sampai dengan Jumat jam 10 sampai jam 5 sore ya. Baik, kemudian kita juga ada FI Award Day April tanggal 19 di Four Point Hotel Makassar eh, jam 1 siang. Jadi teman-teman jika teman-teman ingin menghadiri bisa langsung ini uploadnya masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya kita ke sesi pertanyaan ya, Dok ya. Sesi tanya jawabnya. Oke, ada dari Alam Syah. Oh, Pak Nawir. Sebentar.
Pak Nawir di Makassar. Selamat malam dok, apakah konsumsi cocoa flavonoid bisa menyembuhkan papiloma? Kemudian konsumsi produk yang apa? Oke. Papiloma itu kan sebenarnya masuk kategori tumor jinak ya, masuk kategori tumor jinak. Dia tuh kayak epitel kulit yang numbuh gitu ya. Jadi kayak kutil gitu, kayak kutil 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 gitu. Nah, sebenarnya apakah itu bisa untuk papiloma? Bisa-bisa aja sih, ya, bisa-bisa aja. Pada dasarnya bisa-bisa saja. Biasanya kalau konsumsi produk yang mana, biasanya saya sih lebih menganjurkan kalau untuk papiloma seperti ini karena dia ada di area kulit juga kebetulan. Biasanya saya nganjurinnya pakai ori kalau seperti ini biasanya. Jadi buat diminum sama buat di eh, olesin juga gitu ke papilomanya gitu ya. Nanti kalau untuk dosisnya mungkin bisa jadi memang agak lebih tinggi sih karena kan walau bagaimanapun dia masuk kategori tumor ya, walaupun tumor jinak gitu. Nanti akan tergantung juga tapi kepada kebutuhan tubuh dosisnya nanti boleh disesuaikan. Biasanya sih saya mulai dari 2 kali 5 gram ya untuk dikonsumsi sama dioles diolesin ke papilomanya itu 2 kali sehari gitu seperti masker gitu ya. Kasih air sedikit, olesin. Nah, dikompres, dioles, didiemin selama 15 sampai 20 menit baru boleh dibersihkan. Seperti itu, ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Lutya. Ada dua pertanyaan nih dok. Yang pertama, bagaimana mekanisme kerjanya flavanol untuk meningkatkan fungsi endotel khususnya dalam pencegahan stroke iskemik? Yang kedua, apakah ada bukti klinis yang secara signifikan menunjukkan penurunan risiko stroke pada konsumsi flavanol? Aduh, saya jadi ini deh. Ini pertanyaan nomor satu nih sebenarnya eh saya sempat bocorin di eh training khusus waktu itu di Jakarta. Ya, jadi memang sebenarnya ini adalah materi khusus training ya untuk ngebahas tentang mekanisme kerja seril-rilnya ya, seril-rilnya dari Cocoflavanol. Aduh, tapi ya saya kasih teaser sedikit aja. Saya kasih teaser sedikit aja ya, Pak Lut. Nah, jadi Cocoflavanol itu ya, jadi dia itu punya reseptor di pembuluh darah gitu ya. Dia punya reseptornya. Jadi dia ada reseptor em, gimana bilangnya ya. Jadi kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu artinya reseptor itu apa, reseptor itu seperti penerima ya. Jadi supaya suatu hormon atau molekul gitu ya, molekul ini yang mau bekerja itu harus connect dulu ke reseptor ini, baru dia bisa memberikan dampak kepada area tersebut gitu. Kalau dia cuma lalu lalang tanpa connect ke reseptornya ya dia nggak bakalan berefek seperti itu. Nah, kenapa Cocoa Flavanol spesial? Karena memang dia punya reseptor di pembuluh darah itu sendiri, gitu ya. Jadi Cocoa Flavanol itu punya reseptor pada pembuluh darah, sehingga dengan begitu dia bisa memberikan manfaat nyata dalam fungsinya dia meningkatkan fungsi endotel. Jadi pada saat si flavanol ini dia connect terhadap reseptornya, reseptornya ini barulah nanti akan menghasilkan suatu zat ya, suatu zat. Nanti mungkin saya akan bikin deh, saya nanti akan request ya, saya akan request ke manajemen nanti kita bikin training yang akan saya cantumkan deh mekanisme ini dengan lebih jelas. Cuman saya kasih teasernya dulu untuk saat ini ya. Nah, jadi setelah connect barulah nanti si eh, apa namanya si endotel ini akan merilis ya suatu zat yang akan berikatan si zat ini
pada bagian-bagian sel otot polos di pembuluh darah. Nah, si zat inilah yang membuat si sel otot polosnya ini relaksasi. Nah, sehingga akhirnya selnya itu meregang. Gitu. Ya. Nah, inilah yang makanya menjadi perbedaan antara kokoa flavanol dengan bahan-bahan lain yang mengklaim manfaatnya untuk pembuluh darah, yaitu di reseptornya. Bahan-bahan lain sering sekali memberikan klaim mereka punya manfaat untuk apa? Untuk melancarkan peredaran darah, bla 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 dan segala macam. Tapi pada ditanya, emang ada reseptornya di sana? Emang ada reseptornya di pembuluh darah? Banyak yang nggak bisa jawab. Nah, banyak yang nggak bisa mention emang ada reseptornya ya? Nah, itu. Nah, flavanol itu ada reseptornya. Makanya kenapa memang kerja flavanol utamanya itu justru bukanlah sebagai antioksidan, tapi adalah sebagai yang berikatan dengan reseptor di endotelium tersebut. Gitu ya, di mana dia akan berperan dalam merilis suatu zat untuk membuat si pembuluh darah relaksasi. Begitu saja. Sehingga dengan begitu, itulah nanti yang akhirnya bisa membantu mencegah stroke, terutama stroke iskemik kalau pada kasus ini, gitu ya. Lalu apakah ada bukti klinis yang secara signifikan menunjukkan penurunan risiko stroke pada konsumsi cocoa flavanol? Ada sebenarnya, ya ada. Kalau itu ada, sebenarnya sih di searching juga ada kok, di Google aja ada, ya itu di Google ada. Jadi kalau untuk stroke sendiri itu lumayan banyak sebenarnya. Jadi lebih tepatnya nggak hanya stroke aja sih. Karena kan kalau kita ngomongin eh, manfaat penurunan resiko itu secara global biasanya. Jadi apalagi kasus stroke seperti ini ya. Jadi dia tidak hanya sekedar stroke saja, tapi dia menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Ya secara spesifik adalah penyakit kardiovaskular, mulai dari stroke termasuk juga serangan jantung. Dan itulah yang makanya diklaim oleh FDA. FDA tentu mengklaim begitu bukan tanpa bukti klinis, tentu adalah sudah ada cukup sekali banyak sekali bukti klinis dan baik RCT maupun meta-analisis yang meneliti tentang manfaat tersebut gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Karena di sini waktu kita masih ada sekitar 15 menit. Apakah ada yang bertanya? Oke, mungkin saya akan menyalakan mikrofonnya ya, supaya teman-teman bisa eh oke, bisa langsung menyalakan mikrofonnya jika ada yang tanyakan. Silakan teman-teman. Oke, sepertinya sudah cukup jelas semua nih, Dokter Winda. Mau ditutup saja atau mau ada sharing-sharing, Dok, malam ini? Hmm, Oh, mungkin ada satu Dokter Winda. Oh, silakan Bu oke. Dona. Itu yang kaitannya dengan asam urat itu. Mm-mm. Ada dua yang bertanya, dan memang di sana, di pulau lain ya. Apa iya itu bisa apa namanya mengatasi masalah asam urat karena memang persoalan mereka kelihatannya asam urat itu, tetapi kemungkinan yang pernah Dokter Winda sampaikan kalau memang sudah tinggi sekali dan sudah lama ya tetap harus minum obat dokter kan kira-kira begitu. Nah, sekarang eh, apa istilahnya? eh, Bagaimana mekanismenya itu si pelapanan itu dalam rangka apa namanya mengatasi si asam urat ini gitu dokter. Dan produk Oke. mana aja yang perlu yang ya atau yang utama lah gitu. Terima kasih Oke, dokter. siap. Nah, kalau untuk kasus asam urat sebenarnya gini. eh Asam urat itu kenapa dia bisa akhirnya menyebabkan masalah gitu ya buat kesehatan kita? Karena asam uratnya itu selain jumlahnya melebihi dari yang seharusnya, itu tuh nggak kerilis gitu.
Karena asam urat itu sebenarnya salah satu zat yang seharusnya dikeluarkan. Harusnya dia dibuang dari tubuh gitu. Dia nggak boleh mengendap terlalu lama di dalam tubuh karena sifatnya asam ya. Jadi sifatnya merusak. Jadi dia harus dibuang. Nah, tapi sering sekali ini sudah mulai ada masalah pada pembuangan itu sendiri. Nah, sehingga mengakibatkan akhirnya asam uratnya terendap gitu, mengendap. Ya, apalagi kalau umpamanya kebetulan lagi banyak lagi makan asam urat nih, apa makan makanan yang mengandung tinggi asam urat gitu kan. Sehingga akhirnya udah lama mengendap, yang terendap pun susah mau dikeluarin. Akhirnya dia akan mulai mencari tempat-tempat penyimpanan, tempat-tempat ngumpet gitu, tempat-tempat dia lari. Paling sering di mana? Di persendian gitu. Ya, makanya sebenarnya di sini yang paling kunci juga mungkin bisa dibilang adalah di pembuangannya, yaitu di mana? Ginjal. Nah, di sini flavanol, terutama saya biasanya paling menganjurkan, apalagi kalau untuk yang asam urat, itu adalah eh DTM liquid ya. Karena kandungannya itu dia lebih eh support untuk ginjal, kerja ginjal, fungsi ginjal. Jadi sangat membantu banget untuk fokus di kerja ginjal. Di mana pada saat asam urat itu kerja ginjal yang paling penting di sini untuk ngurangin asam uratnya supaya jangan sampai ngendap ke persendian. Nah, jadi disitulah kerjanya gitu. Di situ perannya. Jadi nanti itu akan membuat pembuangan dari si asam urat itu jadi lebih lancar. Lebih dibuang lewat urin, tapi ingat juga jangan lupa banyak minum air putih ya. Karena bahan-bahan ini itu untuk keluar dari dalam tubuh kita itu harus diangkut. Dia nggak bisa nembus ya teman-teman ya, nggak bisa nembus hilang tiba-tiba cling hilang gitu aja nggak bisa. Harus diangkut ya. Sama aja kayak sampah rumah kita kalau nggak diangkut tetap aja numpuk ya. Dikeluarin dari rumah, ditaruh ke depan. Dari depan kalau nggak diangkut sama tukang sampah sama aja akan numpuk-numpuk juga. Jadi harus ada yang ngangkutnya. Yang ngangkut siapa? Air. Ya, air. Makanya kenapa penting sekali untuk banyak minum air putih. Apalagi kalau kebetulan lagi banyak makan makanan yang tinggi asam urat seperti itu gitu kan. Asam uratnya lagi tinggi, itu banyak yang minum air putih karena butuh pengangkut. Ditambah nanti dengan DTM liquid untuk semakin membantu support dari kokoflavanolnya, Centella asiatica dan juga black garlic untuk membantu kerja ginjal bisa lebih efektif, terutama tadi dalam pembuangan si asam urat. Selain itu juga basically kan memang di kokoflavanol kan dia juga punya antioksidan dan antiinflamasi juga gitu, di mana dia juga membantu untuk meredam ya, meredam peradangan-peradangan yang diakibatkan oleh si asam urat di area-area persendian gitu. Jadi sekaligus mengurangi dampak negatif dari si asam uratnya aja gitu sambil dikeluarkan juga. Jadi biasanya sih saya sangat menganjurkannya terutama adalah DTM liquid kalau untuk kasus asam urat gitu ya. Ya, terima kasih dokter. Tapi ada satu hal lagi sebagai kayaknya sebagai hambatan ya, karena tidak semua orang bisa mengkonsumsi produk yang dari kokoa gitu. Misalnya Hmm. memang alergi atau memang dokternya itu bilang pokoknya jangan minum kokoa. Walaupun saya berpikir mungkin itu adalah coklat yang di luar sana ya, coklat yang di pasaran, yaitu dia bukan hanya kokoa murni, tetapi sudah ada tambahan-tambahan lainnya. Namun bagaimana kita menjelaskan ini dok kepada mereka yang menyatakan bahwa dilarang oleh dokter untuk mengkonsumsi coklat, coklat lah istilahnya. Terima kasih. Nah, itu kenapa makanya saya selalu sering sekali kan menekankan gue sama teman-teman, jangan mention coklat. Kalau kita mention coklat, ya memang standar kita akan disamakan dengan coklat yang di supermarket sana, gitu ya. Itu yang akan membuat selalu jadinya downgrade. Akhirnya nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh minum coklat. Makanya kenapa saya bilang selalu bilangnya adalah flavanol. Ini flavanol, gitu.
Ini bukan coklat, ini flavanol. Ini adalah flavanol, Centella asiatica, dan juga black garlic. Apalagi kalau umpamanya kita lagi mentionnya DTM liquid gitu ya. Gitu. Jangan mention coklat makanya. Itu yang akan membuat lagi-lagi ya, yaitu akan selalu masalahnya adalah sama gitu. Tapi aku dilarang makan coklat. Siapa bilang ini coklat? Gitu ya. Jadi makanya ini yang kita harus lebih gencarkan lagi ya, teman-teman, terutama teman-teman garda depan ya, mementionkan lagi, jangan lagi bilang ini tuh coklat. It's not chocolate. This is flavanol. Kita lagi ngomong soal flavanol di sini, ya. Bahkan terlepas dari sumber flavanolnya yang mana, yang dari manapun itu, ini kita lagi ngomonginnya flavanol. Kita bukan lagi ngomongin coklat, ya. Itu makanya tekankan ini bukan coklat, ini flavanol. Flavanol, Centella asiatica, dan black garlic, gitu. Nah, akan beda cerita kalau seandainya nggak boleh karena memang alergi. Nah, nanti kan biasanya kan itu kan akan lebih jelas ya alergi terhadap bahan yang mana. Ibaratnya kan seperti itu. Nah, selain itu juga alergi juga kan ada range-nya. Alergi ringan, sedang, atau berat. Ibaratnya begitu kan. Kalau umpamanya dia punya alergi, saya selalu balikin ini soal masalah timbang menimbang. Ya, timbang menimbang untung rugi. Ibaratnya begitu. Kalau seandainya alergi masih alergi yang ringan, justru terapi paparan itu adalah salah satu cara juga untuk mengurangi atau mengobati alergi. Gitu, supaya nanti ke depannya dia malah jadi lebih toleran terhadap zat tersebut. Nah, justru jadi kalau seandainya dia justru alergi terhadap kakao, ya, alergi terhadap kakao, justru latihan dipaparkan dengan kakao, gitu. Dipaparkan dengan kakao, dengan begitu dia akan mendapatkan manfaat, eh, asam uratnya bisa turun, nyeri-nyeri artritisnya dia bisa berkurang, bahkan bisa bonusnya juga dia jadi alerginya jadi nggak alergi lagi terhadap kakao juga, gitu. Jadi sebenarnya akan kembali lagi tadi ya, kepada case per case-nya. Kalau alergi, lihat alerginya apa, ya. Tes dulu aja. Selama dia tidak alergi berat, kalau saya sih ajar. Kalau apa ibaratnya kalau umpamanya alerginya cuma masih gatal-gatal mah hajar aja. Justru biasanya juga begitu kok, malah kita lakukan terapi paparan supaya dia jadi nggak alergi. Tapi kalau seandainya tadi konteksnya aja adalah karena nggak boleh konsumsi coklat, ini bukan coklat, ya. Ini bukan coklat, ini flavanol, flavanol, Centella asiatica, dan black garlic. Di mana coklatnya? Warnanya doang. Bahannya doang kokoa, ya, bahannya aja kokoa, tapi bukan berarti kita lagi mau makan coklat di sini, bukan. Kita lagi mau mengkonsumsi flavanol. Oke? Oke, terima kasih dokter. Ini Baik, bertanya, terima kasih Dokter Winda. Baik, ada chat dari Pak Lut. Saya sering ketemu konsumen yang bilang kata dokter tidak boleh minum kokoa. Berarti tadi sudah menjawab juga ya dok ya Iya. pertanyaannya. Baik, silakan Boleh Ibu bertanya? Desianti. Iya, terima kasih dok. Iya, ini tadi kita ketemu beliau selama ini mulai dari kecil sepertinya ini sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merah. Itu bagaimana produk kita menangani masalah seperti itu? Terima kasih dok. Dari kecil sel darah putihnya lebih banyak Lebih, daripada sel darah merah. iya betul. Sakit apa, Bu? Leukemia? Eh, Beliau tadi tidak bilang penyakit apa, cuman itu saja katanya. Darah merahnya, darah putihnya lebih banyak daripada darah merah. Hmm, Kalau selama ini sering sih konsumsi makanan-makanan coklat juga seperti itu. sel darah putih lebih. Banyak daripada Kalau sel sel darah darah merah. putih sampai lebih banyak daripada sel darah merah, itu biasanya kejadiannya itu kondisinya dia adalah leukemia, Bu. Dan kalau dia leukemia,
eh jarang yang dari kecil kondisinya seperti itu. Dalam artian bukannya mendahului ya, cuman sangat jarang pasien leukemia itu umur panjang. Makanya saya nggak tahu nih apakah pasiennya melebih-lebihkan ceritanya atau bagaimana nih ada salah tangkap. Soalnya agak aneh kondisinya ya, gitu. Soalnya jauh banget loh sel darah merah dengan sel darah putih itu jumlahnya, dan kalau sampai sel darah putih itu melebihi dari sel darah merah, itu parah banget sih. Biasanya pasiennya mah udah di rumah sakit, Bu, dan udah transfusi, udah pasti transfusi darah terus. Mungkin ada salah ini kali, ada misinformasi kali dari pasien, atau dia, ya mungkin saya sih ngeliatnya mungkin lebih ke misinformasi ya, gitu. Gitu. Jadi coba nanti dipastikan lagi dulu aja, Bu Desi. Maksudnya saya takutnya nanti salah kasih ini ya, kasih arahan gitu ya. Jadi coba dipastikan lagi aja seperti apa ininya, eh, real masalahnya, penyakitnya apa. Jadi supaya saya juga bisa kasih sarannya juga yang lebih tepat, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Baik, karena waktunya juga sudah jam 19.57, artinya sudah mau jam 8 nih, Dok. Kita bisa diskusi lagi nanti, lanjut di acara offline dan online, Dokter Winda. Sebelum saya tutup, ada yang disampaikan, Dokter? Apa ya? Paling saya selalu mengingatkan lagi nih. Oh iya, kemarin kan kita kan habis ya itu ya tadi ya, habis liburan panjang. Balik lagi, mungkin ada beberapa yang sudah mulai harus ketat nih dietnya ya, mulai dari makanan, aktivitas fisik, mungkin sudah mulai ada yang eh, ya karena tadi liburan capek ya, capek, jalan-jalan, liburan, makan juga mungkin jadi agak sedikit sembarangan karena mungkin ya kebanyakan makan juga. Ini sedikit banyak pasti akan mempengaruhi juga imunitas ya, sistem imun kita. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman juga yang agak-agak kurang enak badan ya. Jadi terus konsumsi kokoflavanolnya ya, karena kita butuh segera comeback nih ya, comeback lagi, semangat lagi dengan aktivitas kita lagi yang full lagi. Jadi supaya tetap semangat, terus konsumsi kokoflavanolnya, baik yang original, DTM maupun Nutriflo. Yuk kita balikin lagi tubuh kita, kesehatan kita yang prima seperti semula lagi. Oke, semangat terus dan oh iya, buat nanti yang acara Makassar, saya mau ini sedikit acara Makassar. Sampai jumpa di Makassar. Saya nanti ke sana loh. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Baik, teman-teman, kita jumpa lagi nanti di minggu depan secara offline maupun online ya. Saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa minum koko flavanolnya sebelum tidur. Oke, Bye-bye. makasih Dokter Selamat. Winda. Dokter Selamat Winda, Diana. MC kita Bye. Oke, Dona. Semuanya. Oke, selamat tidur, istirahat. Makasih Dokter Winda. Sama-sama Pak Makasih Ali. Bu Diana. Halo Alife, Pak Alife. Ali Pak Alife. Ali Terima kasih.